Gimana Ki? Alhamdulillah. Oh, Kabar baik gimana? baik. Sehat, sehat. Lama ketemu, tiba-tiba nongol. Aziz Dapur. Jadi Title. ngeband lo ya, Volkan. Terus nongol nih, kenapa mau nyanyi? Kenapa bisa nyanyi sih? Muncul dengan single barunya yang baru keluar tuh Garuda Bangkit. Ya. Jadi ini ceritanya kan udah apa ya, nggak sengaja sebenarnya. Karena satu dan lain hal, vokalis Volkan memang harus fokus dulu sebentar gitu terhadap pekerjaan yang sekarang. Jadi ketika dapat ide ini, kita bingung. Pas kasih ke si Krisna, Ricky, Daniel, kan lagunya juga emang udah beremosi dari awal dikasih pakai akustik, sehingga ya kita mutusin anak-anak jadilah single dulu aja. Memang rencana single ini beberapa puluh tahun lah pengen ya tertunda, bisa dibilang dari 25 tahun yang lalu. Terakhir single gue itu pengen gue luncurin di 2015. 2015. Terakhir itu sudah bikin band. Ini di studio Volkan udah ada tuh album solo Ruki Margiano. Tiba-tiba harus ngurus Volkan dulu, gue pending lagi. Sehingga sekarang 2025 juga nggak kepikiran. Ternyata Allah ngasih tahu sekarang waktunya. Bulan apa tuh? Tanggal 1 Mei kemarin lah. 1 Mei 2025 langsung das. 1 Garuda Mei Bangkit. langsung produksi dari siang sampai jam 10 malam sudah masuk mixing, gue balik pagi udah jadi. Jadi secepat kilat gitu kita bikin musiknya, tag vokalnya. Ini benar-benar ya kalau Allah izinkan waktunya katanya ya seperti itu loh. Langsung jadi gitu. Langsung jadi begitu aja, kita juga kaget. Kenapa temanya Garuda Bangkit nih? Nah ini seru nih. Temanya itu memang NKRI banget ya. Ya jadi awalnya gini, ini sebenarnya dari kejadian yang sudah lama ya. Kita mengamati Indonesia ini kan luar biasa, bro. Baik dari sisi ekonomi, politik, sampai ke bisnis, sampai ke ngeband pun gitu. Susah banget kita tuh di musik bisa muncul dan menghasilkan gitu kan. Terus gue lihat lagi perjuangan anak teman-teman musisi yang luar biasa, baik dari aksi maupun visi untuk hak cipta gitu kan. Nah, itu di divisi musik. Sementara di divisi bisnis yang lain itu juga banyak kejadian di mana emang harus harus ada perubahan gitu. Tapi memang kita tahu, kita sadar nggak gampang gitu. Mengelola negara kita itu nggak gampang. Negara kita itu kan terdiri dari pulau-pulau dan lautan yang sangat luas. Meskipun sumber daya alam kita luar biasa. Berarti secara globalnya ini membangkitkan semangat Garuda untuk NKRI ya. Betul. Lagu dengan Garuda Bangkit judulnya oleh Rocky Marciano Colken. Ini ngambil spiritnya lumayan sih ya. Tapi itu prosesnya nggak lama ya, lagu itu cepet langsung 1 hari ya. Satu hari benar itu produksi, dan jarang lah kita di Volkan bikin lagu yang bisa secepat itu. Nah itu dengan dukungan dari beberapa personil itu. Yang benar-benar di standby itu di studio cuman Krisna, Volkan gitaris, sama Ricky Volkan gitaris, sama sohib kita yang di studio namanya Rino. Berempat atau kita hajar. Rino kan divisinya ya biasa lah. Rino mah best friend kami lah di Volkan. Berarti ini
lumayan sih Volkan tuh bandnya dia nih sebelum solo nih. Nah, Volkan manggung lumayan ya. Sekarang kenapa lu mau solo? Dari Kembali lagi. basis lu jadi vokalis. Pertama, kalau untuk manggung, Volkan itu agak terhalang sekarang karena memang vokalis lagi ada kegiatan yang nggak bisa dihindari. Jadi kita mau nggak mau harus banyak tidur dulu. Jadi kesepakatan bersama ya udah kita tunggu dah. Cuman tiba-tiba ada karya begini, kenapa jadi vokalis? Emang yang pertama, kalau udah bicara seniman susah tuh bilangnya, karena nggak masuk akal ya. Contoh, lagu ini dikarangnya itu by accidental, melihat atas kejadian-kejadian curhatan teman yang dalam banget ke gua gitu lah. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang lah. Itu musisi yang luar biasa, bapaknya dulu luar biasa banget di Indonesia. Sampai dia tuh curhat sama gue dengan ikhlas gitu loh. Dia nggak mendapatkan hak royalti gitu ya. Nah itu bikin gue sedih bro. Karena sosok anaknya ini juga berjuang besar, ngerawat ibunya sekarang kan lagi sakit parah juga tuh. Nah, belum lagi ada sepuh kita juga dicuekin gitu hak ciptanya tuh. Nah dari hak ciptaan kita gue rangkai di lagu, dan itu ternyata mewakili seluruh Indonesia gitu. Dari berbagai aspek bidang gitu. Jadi gue lihat wah ini cocoknya lagu ini bukan buat satu grup atau satu komunitas saja, cuma ini untuk Indonesia ini. Ya Bismillah aja lah. Dan kebetulan memang dari dulu tuh kan gue 2 kali lah bikin lagu yang bertemakan Indonesia ini. Dan sudah dipublis sama major label kan. Tinggal mungkin ini darah nasionalisnya kali ya muncul, karena lagu gua rata-rata semua itu percintaan, rock and roll, ballad gitu. Gue bingung aja di sini kok jadi kata-kata liriknya juga mengalir begitu aja. Berarti setajam itu ya. Ya. Nah kalau untuk strateginya nih atau planning lah buat nanti dalam waktu dekat nih untuk lu sebagai seniman solois nih apa aja nih? Kan nih udah rilis kan 1 single, nanti ada bertahap nggak? Atau nanti albumnya ada? Jadi karena ini pertama, satu rencananya juga nggak ada karena eksidensial tadi ya ini single. Terus yang kedua karena ini momen kata Allah, kalau gue hidup mengalir sesuai momen, ya berarti gue harus bertanggung jawabkan. Berarti per 8 Mei kemarin gue udah resmi mengeluarkan legasi gue buat anak istri gue dan buat para penikmat musik Indonesia terutama. Jadi gue akan berlanjut ke single-single berikutnya yang dimana sebenarnya title albumnya nanti itu akan menjadi judulnya itu Bening. Dan ini konsep album solo gue dari tahun 2000 baru kejadian di 2025 ini. Jadi ada satu lagu Bening judulnya itu mau jadiin album dulu. Nah baru kejadian di sini nih, cuman kok jadi kenegaraan gitu. Bening itu tentang cinta yang dalam banget, sejarah banget. Sampai gitaris gue dulu kalau bawain lagu itu tuh di band, intronya dia nggak berani ngambil, karena yang pas intro tuh karena emang panjang gitu. Cuman lu nih yang bisa main soul ini, gue nggak dapet. Padahal mainnya jago. Gue kan gitaris dulu ya tahun 2000 itu di cafe gitu. Tapi enak gak lu selain megang bass sekarang vokalis enak gak? Kembali lagi bro, jadi antara enak dan nggak enak itu sebenarnya gue sebagai seniman, karena emang bakat gue vokalis dari kecil. Gue tuh penyanyi pokoknya dari SD gitu ya. Kalau tetangga gue ulang tahun tuh yang nyanyi gue. Sampai di SD ya, mudah-mudahan teman-teman SD gue ngeliat nih, di SD itu guru gue tuh udah tahu tuh setiap kesenian sesi nyanyi yang terakhir pasti gue. Dulu nama guru gue tuh Bu Emi Suherni. Mungkin terakhir aja karena dia tahu tuh lagu gue tuh udah pasti yang enak denger dia gitu. Jadi ya cuman karena satu hal dan lain halnya gue sadar diri aja ya. Cuman ternyata energi keluar pada saat sekarang 8 Mei itu, energi vokal gue gitu. Dan gue juga gak nyangka. Ya mudah-mudahan berkah, membawa energi positif ya. Itu harapan gue, karena emang
harus ada perubahan, kalau bahasa itu upgrade karir Upgrade karir. dari rakyat Indonesia ini gitu. Hmm. Sementara ada yang sempat salah satu sepuh lah di industri musik kemarin pas dengar label dia dulu besar banget kita tahu, dia bilang pas begitu dengar ini belum maksimal loh Ki katanya, liriknya belum tuntas nih, dari lagunya masih ada jawabannya nih. Nah sementara jawabannya itu gue sebenarnya udah punya itu gitu. Ada kelanjutannya ya. Apa jawabannya? Itulah yang gue tulis di press release yang ada di media-media sekarang. Maksud gue tuh apa sih? Bangkit itu versi yang gue apa sih maksudnya gitu? Paling nggak sampai pesannya ke masyarakat umum ya. Ya, lu pernah tahu nggak bangkitnya di mana? Bangkitnya bangkit lah. Di bangkitnya maksud gue tuh apa jawabannya kan Indonesia. Inilah waktu Garuda bangkit. Bangkitnya apanya gitu? Detailnya dong, gitu kan? Nah itu maksud si bapak dari label itu, mantan CEO label besar lah ya, ngomong itu. Jadi gue kan bingung tuh masukin lirik kalau udah bicara karir. Yang gue maksud adalah sebenarnya gue pengen rakyat Indonesia tuh lebih banyak menjadi pengusaha. Pengusaha yang mana? Pengusaha sejati bahasa. Wih, lu kan pengusaha kopi nih. Gila ya. Ya belajar masih. Keren, berarti udah mendalami semuanya, sukses. Tapi gue berharap sih lu bisa berkonsisten di solo karir. Tantangannya mungkin Gen Z kali ya. Gen Z, dan gue jujur untuk karya gue ini gue sih lillahi ta'ala bro, mudah-mudahan bisa keterima, berimpact positif, itu doang. Jadi gue nggak ada apa keinginan yang besar, gue cuma berkontribusi karena pengabdian gue di musik itu setiap detik gitu. Cuma orang nggak tahu aja gitu. Keep rocking dan. Yap. Thank you bro. Siap.